Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa temannya ada yang tidak masuk, ada yang tidak ada di sini. Ada. Oke, ayo. Siapa namanya? Eva, coba pimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillah. Sebelumnya kita masuk ke pelajaran, kita mau bernyanyi dulu. Oke. Lagunya adalah lagu Garuda Pancasila. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kemarin kita belajar tentang interaksi sosial, kita belajar tentang keragaman budaya, kita belajar tentang iklan. Tujuan belajar kita hari ini itu untuk nanti mengamati interaksi sosial, dan terutama di pasar. Kita mempelajari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah ataupun di masyarakat, hewan-hewan dan istiadat. Dan yang terakhir nanti belajar tentang iklan dari media elektronik. Ya, oke. Kita lanjutkan. Untuk hari ini kita akan melihat interaksi sosial di pasar. Kita akan melihat, mengamati videonya. Pertama, di Pasar Sukarambe. Pasar ini terletak di Jalan A.E. Hakim. Di pasar ini, barang yang dijual berupa baju dan sepatu. Kita biasanya mengenal pasar ini menjual barang yang bekas. Ternyata ada juga loh barang yang baru. Interaksi yang paling menonjol dapat kita lihat di antara penjual dan pembeli. Interaksi antara penjual dan pembeli dapat dikatakan proses asosiatif. Antara penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atas harga yang dijual. Lokasi selanjutnya kami pergi ke Center Point. Nah, berbeda dengan pasar-pasar sebelumnya, di sini tidak ada interaksi penjual dan pembeli tentang tawar-menawar barang. Di pasar ini, harga barang tidak dapat ditawar karena harganya sudah pas dengan harga label. Persaingan antara penjual dengan penjual yang lainnya pun mereka lakukan biasanya dengan membuat diskon besar-besaran. Tadi kita belajar tentang video pertama tadi tentang pasar. Ya benar, tentang pasar. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Saya, Pak. Pasar, ya. Pasar ya. Ya, silakan. Ya. Dan itu termasuk pasar tradisional ya, Pak. Terus kalau kasih sawah, Pak. Pasar Pujon. Ya. Pasar Pujon. Pasar Pujon itu memang termasuk pasar apa? Tradisional atau modern. Tradisional. Karena di situ ada tawar menawar. Kalau yang di mall tadi baru namanya pasar modern. Kita lanjutkan bentuknya yang kedua. Pengertian dari adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis, tertulis seperti peraturan atau dokumen, tidak tertulis seperti cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Contoh adat istiadat yaitu upacara ngaben di Bali, tabuik di Sumatera Barat, dugderan di Semarang, dan lompat batu fahumbo di Nias. Nah,
Adanya keragaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain menumbuhkan sifat nasionalisme sebagai identitas bangsa di dunia internasional, alat pemersatu bangsa sebagai ikon pariwisata, dan sebagai pemupuk sikap toleransi. Nah, itu tentang keragaman adat istiadat. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang iklan media elektronik. Mengenai iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Contoh iklan elektronik yaitu iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Iklan media elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan iklan elektronik. Yang pertama, dari segi waktu. Iklan media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat. Kemudian yang kedua, iklan media elektronik juga mempunyai audio visual yang memudahkan calon konsumen untuk memahami iklan yang disampaikan. Dan yang ketiga, iklan media elektronik menjangkau masyarakat secara luas. Tadi videonya yang terakhir itu tentang iklan dari media elektronik. Ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi atau masih jelas semuanya materinya? Saya Pak. Eva ya? Ya Eva, silakan Eva kalau mau bertanya. Iklan di TV itu apa ya Pak? Kelebihan iklan di TV tadi sudah dijelaskan ya, kelebihan dari media elektronik di TV dari jangkauannya luas. Kalau media di TV itu kita bisa mengirimkan ke semua orang. Di sini nanti kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompoknya seperti apa? Iya. Tugas kelompoknya yang pertama ini dari pasar tadi, terakhir dari iklan tadi, ada iklan media elektronik tadi. Kalian di sini adalah membandingkan. Kemudian untuk yang tugas pribadinya nanti kalian tugas individu ya, nanti mengerjakan di Google Form ini. Ada kira-kira yang tahu apa, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini, kita dapat ya. Coba Olsa apa Ilma? Saya, Olsa dulu Pak. Olsa dulu ya wes. Olsa, silakan, kira-kira apa kamu kesimpulannya? Hari ini kita belajar tentang pasar, adat istiadat, dan iklan Pak. Pasar internasional sama pasar modern, keragaman budaya, dan iklan elektronik. Oh ya, itu ya. Jadi kita ada yang tiga ya, yang kita pahami, yang kita pelajari tentang ciri-ciri pasar tradisional atau aktivitas di pasar tradisional dan pasar modern. Kemudian adat istiadat di rumah, di sekolah, di masyarakat juga ada. Kemudian yang terakhir tentang iklan di media elektronik. Itu yang kita pelajari hari ini. Sekarang sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita mau berdoa bersama. Coba Alan dipimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Pelajaran kita selesai, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.